Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada praktikum pemrograman mobile pertemuan ke-8. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang koneksi database. Database sendiri merupakan sebuah kumpulan data yang disimpan dalam sebuah komputer yang dapat dilakukan pengolahan atau manipulasi data dengan menggunakan perangkat lunak atau software. Dalam sebuah website atau aplikasi sering menggunakan database untuk penyimpanan data yang berukuran besar. Pada hal tersebut, Android juga menyediakan sebuah dokumen penuh untuk database yang dikenal dengan SQLite. Database SQLite menciptakan sebuah subclass baru dari SQLite Open Helper dan menimpa sebuah OpenCreate di mana mengeksekusi perintah SQLite untuk membuat sebuah tabel dalam database. Dalam penyimpanan database, SQLite disimpan dalam sebuah lokasi SD card atau penyimpanan dalam sebuah sistem operasi Android, sering di sistem internal. Kemudian ada SQLite Open Helper menyediakan sebuah metode getReadable database dan getReadable database untuk akses ke objek SQLite database dengan membaca ataupun menulis. Kemudian terdapat metode accessSQL yang memungkinkan untuk melakukan eksekusi SQL secara langsung. Dalam SQLite terdapat sebuah kelas yang digunakan untuk proses pembuatan database. Kemudian ada sebuah versi dari database dan melakukan pembuatan tabel atau berserta dengan atribut, tipe data, dan lain sebagainya. Baiklah, kita langsung saja ke prakteknya. Pertama, buka Android Studio dengan project baru. Setelah dibuat sebuah project baru, langkah awal yaitu membuat sebuah kelas yang dinamakan data helper, yang merupakan sebuah kelas yang digunakan untuk processing database pada nantinya. Pertama yang dilakukan itu dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih kelas, coba kelas, dan isikan namanya yaitu data helper. Kemudian klik enter, kemudian klik enter lagi. Ini akan muncul data helper. Kemudian kita lakukan coding pada data helper. Nah, pada data helper ini menggunakan extend SQLite database. Kemudian dilakukan deklarasi path static final data namanya sini tambahin string name,
biodata diri DB. Di sini database diberi nama biodata diri, kemudian static database versi 1. Dengan database di sini menggunakan versi 1, kemudian public data helper. Ini disesuaikan dengan nama kelasnya. Di sini menggunakan nama kelas data helper, maka di sini juga disesuaikan. Dan lanjut kontak sini. Kemudian kita lanjut dengan mematikan super, diisikan dengan konteks, kemudian nama database name dan 0, database versi. Nah, di sini kita import aja dengan melakukan alt enter. Di sini akan muncul import data. Kemudian kita tambahkan add override atau metode polimorfisme. Kita lanjut setelah dilakukan deklarasi, kita lanjut dengan membuat sebuah tabel dari database tersebut. Dan menantikan public void on grid SQLite database dengan parameter DB. Kemudian string beri nama SQL saja. Nah, kemudian kita buat sebuah tabel dengan create tabel biodata dengan atribut nomor, tipe data integer, kemudian diberikan sebuah primary key, kemudian lanjut dengan atribut nama data text, kemudian 0, lalu tanggal lahir, tipe data text, kemudian 0, dan jenis kelamin, tipe data text sama dan yang terakhir alamat, tipe data text 0, kemudian tutup titik koma. Dan lanjut dengan mengetikkan log d
dengan data, koma, onCreate, dua SQL itu nama dari deklarasi string tadi, SQL, kemudian titik koma, kemudian langsung db titik Excel, nama dari deklarasi tadi, dan SQL. Sini dicoba untuk memasukkan satu data sesuai dengan atribut dan tipe datanya. Insert into tabel biodata, nomor, nama, disesuaikan dengan atribut yang sudah dibuat tadi, tanggal lahir, kelamin, alamat. Kemudian values, diisikan dengan 1001, koma, namanya tuh, kemudian tanggal lahir 1994, 0203. Ini laki-laki, petik, kemudian Jakarta, beri titik koma di akhir. Kemudian enter, db access SQL sekian. Di sini pada log diimportkan data lagi dengan enter alt, kemudian dibuat override lagi dan public, kemudian ditutup dengan public void on upgrade SQLite database org kosong integer org 2.
Oh, di sini namanya SQLite Open Helper. Nah, setelah tidak ada error dan semua sudah terjadi, maka proses dari database yang pada kelas data helper sudah dibuat di nama database-nya, versi database, dan nama tabel yang dibuat. Ini juga dibuat satu inputan data. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya. Ada tahap selanjutnya, yaitu membuat sebuah proses create, read, update, dan delete. Dengan cara klik kanan, kemudian pilih new activity, kemudian pilih empty activity. Pada tahap ini kita sesuaikan dengan modul saja. Di sini pada kelas create diberi nama kelas buat, maka pada bagian ini kita kasih nama buat. Kita klik finish, kemudian lanjut. Di sini dengan kelas lihat biodata atau lihat bio, sama caranya dengan cara klik kanan, new activity, dan empty activity. Kita beri nama lihat bio. Finish. Kemudian lanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu membuat update dengan cara klik kanan sama seperti tadi, activity, empty activity, kita beri nama update. Finish. Setelah dibuat, selanjutnya yaitu menambahkan sebuah codingan pada activity, yaitu pada activity buat. Kita kopikan saja codingan pada modul ini untuk mempersingkat waktu. Kita lihat di sini ada activity buat, kita kopikan saja di sini. Kita kopikan, kita cek. Oh, pada bagian ini terdapat error. Kita lihat, kita buat pada tampilan dimensi, tambahkan.
ini juga ditambahkan dengan, kemudian pada dimensi kita ganti 16 dp, kemudian di bawah juga 16 dp. Lanjut kita kopikan pada bagian lihat view. Nah, ini lihat view sama ini, lihat view. Kemudian tidak ada error, kita kopikan pada update, bilang update, jadi di modul kita cek apakah ada yang error. Jika tidak error, kita ke yang terakhir, ada activity main. Kita kopikan untuk mempersingkat waktu. Karena codingan juga sama seperti di modul. Di sini ada error icon pada bagian icon. Pada bagian icon ini kita bisa tambahkan pada drawable. Klik kanan dengan cara klik kanan, kemudian new vector asset, kita klik clip asset, kita pilih add, klik OK, kemudian beri nama sesuai dengan namanya icon add, kita klik next, kita simpan di drawable dan next, dan selesai. Berikut tampilan. Setelah selesai, pada activity main ini digunakan untuk menampilkan hasil dari inputan data melalui data yang sudah disimpan tadi akan ditampilkan ke list item, ke list pada bagian activity menu ini. Yang akan tampil pada bagian ini adalah nama-nama dari data yang sudah diinputkan tadi. Kemudian pada activity buat ini merupakan activity yang digunakan untuk melakukan proses input data. Jadi dari proses inputan data berupa nama, nomor, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian button ini digunakan untuk menyimpan dan back untuk kembali. Sesuai ini menggunakan edit text untuk menginputkan data dan text view untuk sebagai nama dari atribut yang digunakan. Di list view data ini terdapat text view untuk melihat hasil dari inputan data nanti. Kemudian
kemudian ada button yang digunakan untuk kembali juga. Kemudian pada bagian update sama seperti di bagian buat atau create, juga digunakan untuk merubah dari isi data yang sudah diinputkan ke data yang baru. Kemudian step selanjutnya kita memasukkan dengan Java, yaitu pada bagian buat. Di sini kita cari main kelas buat. Nah, pada kelas buat ini kita kopikan saja. Jika terdapat warna merah, maka dapat dilakukan dengan Alt Enter untuk melakukan import kelas. Kemudian lanjut ini Alt Enter import kelas. Kemudian di sini kita rapikan, ini juga diimport kelasnya, kemudian kita rapikan. Bagian tools lakukan import, kemudian kita rapikan. Nah, ini nanti ada pada bagian activity main, dan pada bagian menu kita juga lakukan import. Nah, kita akan buat pada activity menu ini digunakan untuk seperti titik 3 di atas untuk menampilkan list menu. Item Android, langsung saja ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke lihat bio. Kita kopikan, kita import, kita lakukan import. Lanjut kita rapikan pada kodian tersebut, kita import lagi, kemudian kita rapikan, kita import, ke menu, kita rapikan.
Setelah itu pada update kita kopikan juga. Update kita lakukan import dengan alt enter, kemudian lanjut. Nah, kita import, kita rapikan kodenya, kemudian import lagi. Kita copy sampai selesai. Kemudian kita lakukan import. Sama seperti yang lain. Dan terakhir pada codingan main activity. Kita lakukan import juga. Alt enter, kita kursor juga. Enter dan lanjut. Kita kopikan semua dulu, kita import dan benahi codingnya. Kita benahi coding terlebih dahulu. Kita lakukan import. Kita import intents, kemudian import SQLite database, kemudian array, import folder dialog, dialog interface, kita import. Sini kita rapikan, ini juga kita rapikan. Nah, di sini sudah terlihat tidak ada yang error. Pada bagian activity main ini terdapat string untuk daftar, kemudian ada list view untuk lihat dari data yang diinputkan tadi, dan ada menu dengan variabel menu, ada protected cursor. Di sini juga ada data helper yang diberi variabel db center, kemudian ada public static main ma yang digunakan pada variabel buat lihat biodata serta update agar tersambung. Kemudian pada bagian intent ini seperti yang kemarin digunakan untuk langsung link ke activity selanjutnya. Kemudian pada query ini
kursor untuk menampilkan semua data biodata yang sudah di inputkan dengan query select bintang from biodata, menampilkan semua biodata yang ada. Kemudian di sini ada dialog item ini untuk menampilkan sebuah dialog ketika menekan atau mengklik nama dari list view nanti, sehingga dapat memunculkan lihat biodata, update data, dan hapus biodata. Nanti akan ditampilkan. Kemudian di sini ada query atau sintak delete untuk menghapus data yang digunakan untuk menghapus data dari inputan data dari list view tersebut. Kemudian pada buat juga terdapat data helper dengan variabel data helper. Kemudian ada button yang digunakan untuk menyimpan dan kembali. Edit text digunakan untuk proses inputan data yang di sini dilakukan deklarasi. Kemudian di sini adalah query untuk melakukan inputan data nomor, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat yang akan diisikan, yang kemudian akan disimpan pada database. Kemudian ada lihat biodata. Di sini di biodata terdapat query atau codingan untuk melihat semua biodata ketika biodata ini diklik atau dilakukan klik action klik. Jadi dengan sintak select from bintang biodata where get line get string extra nama, jadi akan menampilkan sesuai dengan nama. Kemudian pada bagian update sama seperti buat, juga akan menginputkan sebuah data, tetapi sifatnya data yang baru karena data tersebut sudah dilakukan pembaruan atau pengupdatean. Sini dengan sintak update biodata set nama, di mana nama berdasarkan dengan nomor nomor pada data tersebut. Kemudian setelah selesai semua dapat dicoba. Setelah selesai coba, maka akan memunculkan sebagai berikut, yaitu pada tampilan awal akan menampilkan data fatur yang data awalnya sudah diisi terlebih dahulu. Dari sini fatur sini. Kemudian untuk mengujinya dapat dilakukan mengklik data fatur, kemudian dapat dilihat biodata. Datanya terlihat datanya sama seperti yang diinputkan tadi, 001 fatur dengan tanggal lahir dan jenis kelamin laki-laki, alamat Jakarta sesuai. Kemudian kita coba untuk membuat data baru dengan nomor untuk 002, namanya Rehan, tanggal lahir 1994
0101, kemudian jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jakarta, dan kita klik simpan. Jika terlihat touch berhasil, maka data tersebut sudah tersimpan. Kemudian kita bisa lihat tersebut isi sesuai dengan yang diinputkan tadi. Kemudian untuk melakukan update 02 di sini ya, kita update namanya Rehan Dwi, kemudian Yogyakarta kita ganti alamatnya dengan Jakarta, dan kita update. Kita lihat maka data akan terubah, yaitu Rehan Dwi dan namanya Jakarta, yang sebelumnya namanya Rehan dan namanya Yogyakarta. Kemudian terakhir kita melakukan push data dengan cara klik dan action, kemudian kita pilih hapus data, data akan terhapus. Baiklah, sekian dulu dari yang bisa saya sampaikan dari penggunaan koneksi database SQLite secara sederhana ini dalam database SQLite pada Android. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.